Assalamualaikum teman-teman. Sekarang aku ada di McDonald Thai Kok Choy. Bobo aku tuh sering banget, suka banget makan di McDonald. Dia tuh paling suka nongkrongnya ya di sini ini, seharian penuh di McDonald. Nah, sekarang aku udah di rumah sama Bobo. Bobo lagi istirahat. Dan ini tempat sembahyangannya si nenek. Dia itu rutin sembahyangan sehari 2 kali ya. Ya beginilah, aku cuma bantu bersih-bersih aja. Oh ya, hari ini aku mau tutorial gimana caranya congcova cengkaye ya. Ini aku akan tunjukin bahan-bahannya. Nah, karena bahannya terlalu tinggi, jadi aku ambil kursi dulu ya buat naik agar bisa ambil. Nah, di sini itu sebenarnya banyak bahan-bahan untuk sup, karena majikan aku tuh kalau pulang makan tuh selalu harus ada sup apapun itu. Jadi di sini tuh udah disediain. Sebenarnya ini tuh dia yang beli ya, buat persediaan. Jadi nggak usah sering beli-beli. Jadi dia belinya itu satu bungkus gitu. Ini juga makanya kan sedikit-sedikit karena yang minum cuma 4 orang. Lain kali aku tunjukin ya gimana cara bikin sup Hongkong. Aku udah banyak banget sih resepnya kalau buat sup Hongkong. Itu juga dari bos aku yang kasih tahu gimana cara bikinnya. Nah, ini namanya congcova. Congcova ini katanya temen aku ada beberapa macam ya. Tapi yang ini aku biasanya pakai yang ini congcova. Yang kemarin itu juga ada, tapi yang agak besar gitu tempatnya. Tapi kayaknya sama aja deh. Nah, sekarang ini aku ada kaye, congcova cengkaye. Nah, ini dia. Nanti ini aku cuma pakai beberapa gitu ya, karena cuma aku sama nenek yang makan. Nah, bisa untuk beberapa hari sih disimpan di kulkas. Sekarang kita ambil hongco. Nah, ini namanya hongco. Hongco itu seperti kurma ya. Ya, kayak kurma gitu. Ya apa bukan? Hongco dan keici. Ini nanti aku mau pakai setengahnya aja. Ini karena kayaknya masih dingin, masih beku, aku mau camsoy. Aku rendam pakai air ya, agar cepat lunaknya, agar tidak begitu mengeras dan gampang dimasaknya. Aku di sini ambil beberapa kaye sayap ayam. 6 cukup lah ya, aku 3, nenek juga 3. Nanti ini mau setelah direndam air, nanti kalau sudah lunak nanti bisa aku biasanya belah jadi 2, jadi enak gitu makannya itu. Nah, sembari ini kita rendam di air, kita siapin bahan-bahan yang lainnya. Ini hongconya tadi aku mau pakai saplap 10 buah ya. Nah, 10 hongco kita pakai saplap. Nanti di sini kita nanti hongconya diilangin bijinya. Nah, ini seperti ini. Cantik bukan? Merah-merah gitu ya hongconya. Setelah hongco, aku mau kasih keici. Ini namanya keici ya teman-teman. Aku mau pakai setengahnya ini aja buat masak kayak cengkaye nanti. Untuk cengkaye kalau pakai hongco sama keici tuh rasanya itu ada manis-manisnya gitu, enak deh pokoknya. Nanti kalian bisa coba ya. Nah, aku cuma pakai setengahnya aja keici.
Ini namanya keichi. Keichi. Lalu setelah hongcho sama keichi, kita pakai geng atau jahe ya. Kita pakai geng, lalu diiris apa itu namanya, lihat sisi itu namanya apa ya, diiris tipis-tipis gitulah ya. Kita kupas dulu jahenya sampai bersih. Setelah dikupas nanti dicuci ya, jangan lupa. Ini aku masak ini sambil, karena bobonya kan lagi istirahat ya, lagi nonton TV, jadi aku sambil masak buat makan malamnya nenek. Ini aku kasih tahu ya caranya bikin cungcova cengkaye yang kemarin itu loh. Ini aku kasih tahu tutorialnya. Kalian bisa coba loh. Kalian nanti bisa cobain ini, masak ini, dijamin majikan kalian juga suka. Karena majikan aku tuh sering banget nyuruh aku masakin ini, makanya dia tuh selalu beli stok kaye di kulkas, selalu kaye. Terus ada itu aulatiu, ada udang. Jadi kalau di kulkas itu selalu ada persediaan makanan. Aku jarang beli makanan sih, sayur juga aku jarang beli. Kalau majikan aku biasanya pulang ke kantor, dia itu seminggu 2 kali pulang ke rumah ya. Dia tuh kalau habis pulang dari kantor selalu beli sayur, beli banyak, yang itu yisapman samkan itu loh. Dia tuh selalu beli banyak karena kalau malam itu sayur yang jual sayur itu murah banget, di diskon. Kalau pagi siang itu masih mahal, masih harga yang biasanya itu. Kalau malam itu baru dijual murah, makanya dia tuh kalau malam sering bawain itu sayur. Jadi aku jarang belanja sayuran. Mungkin kalau enggak, nenek aku kan suka itu makan ikan ya, mungkin kalau kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang lainnya keperluan di rumah gitu aku belinya kayak gitu-gitu. Kalau untuk sayur, lauk pauk gitu aku jarang belanja. Nah ini hongconya kita cuci dulu ya sampai bersih, lalu dicamsoy, direndam air biar agak lunak gitu. Lalu kita hilangin bijinya semuanya ya, dihilangin bijinya. Karena nanti kalau kalau selama dimasak ini tuh akan mengeluarkan apa itu, kayak aromanya itu manis gitu, sari-sarinya itu keluar. Jadi kita hilangin bijinya ya teman-teman, seperti ini. Kita lakukan hal yang sama semuanya ya. Oh ya, nanti lain kali aku akan kasih tahu resep makanan-makanan lainnya. Aku juga aku setiap bikin itu sup itu tuh banyak macamnya. Jadi nanti aku kasih tahu ya buat bagi-bagi info, bagi-bagi pengalaman yang suka masak, disuruh masak di rumah. Nanti bisa aku kasih tahu gimananya, bahan-bahannya apa aja gitu. Aku kalau ke pasar ya, kalau mau buat sup gitu kan aku harus belanja buat supnya doang, kayak itu sukmas, kayak jagung, terus sansin waisan kayak gitu kan harus beli sansin ya, harus beli yang masih segar gitu. Jadi kalau kayak gitu aku beli sendiri ke pasar.
Kalau gitu setiap aku belanja ya teman-teman, aku kasih tahu ya, setiap aku belanja itu kalau ada yang ibu-ibu gitu, orang sini, orang Hongkong itu beli ke pasar gitu kan, selalu banyak banget loh yang ngeliatin aku belanja ini itu. Dia tuh tahu kalau itu mau buat sup. Terus banyak juga yang tanya aku, Cece itu mau dibikin sup apa, harus bahannya apa aja gitu. Itu banyak yang nyontoh, tahu nggak? Ya alhamdulillah lah ya, bagi-bagi info ya. Terus aku kasih tahu, Cece kamu kok pintar ya, ini apa, bikin sup ini sup itu kan. Ya aku kan menurutnya dikasih tahu majikan aku ya, Cece ini bikin supnya gini 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 banyak, jadi ya otomatis ya harus bisa gitu ya. Kalau susternya si nenek kesini juga gitu, kalau aku masak dia selalu nyontek, selalu dia itu nulis resepnya, resep sup ini, resep masakan ini gitu. Jadi kan nggak bosan ya kalau itu aja. Nah ini setelah selesai ya, kita buang bijinya dulu, kita rapikan, lalu keichinya kita cuci bersih, terus direndam air juga ya biar lunak. Majikan aku itu kan anaknya nenek itu ada 7 ya, aslinya itu anaknya nenek itu ada 6. Terus yang satu itu hanya anak angkat, tapi yang sering pulang itu anaknya yang cewek-cewek itu sering pulang. Anak nomor 1 kadang seminggu sekali pulang, anaknya cewek yang kedua itu seminggu sekali juga pulang, tapi beda hari gitu, nggak samaan pulangnya. Terus kalau yang anaknya yang paling kecil itu yang sering pulang itu seminggu 2 kali pulang. Dan kalau yang anak yang kecil itu kalau makan itu dia yang pengen, Cece aku pengen ini. Kalau yang lainnya terserah aku mau dimasakin apa gitu. Nah ini karena kayaknya sayap ayamnya kan udah lunak ya, aku mau iris jadi 2, aku mau belah jadi 2. Dikarenakan bumbu susah, kalau yang kayak gini yang besar itu kan sebenarnya nggak susah sih, tapi majikan aku sih yang nyuruh lebih enaknya dibelah jadi 2. Biasanya aku nggak dibelahnya itu di tengah-tengah gitu juga nggak apa-apa, kalau dibelah ini juga nggak apa-apa, tergantung selera ya teman-teman. Kalau kaye biasanya bisa di man itu siucai, man kaye itu juga bisa siucai. Nanti lain kali kalau aku mau masak itu nanti aku kasih tahu ya. Siucai ada hunglopa, carrot itu, terus onion, hyongchung, sindau, kaye, dikasih leci gitu juga enak. Itu juga bisa ya di man kaye. Nah ini semuanya sudah aku potong, udah aku belah jadi 2 ya teman-teman. Lalu kita bikin dia kering dulu, biar nggak ada airnya, biar kering ya teman-teman. Lalu kita pindahin ke piring, nanti mau di steam ya. Dan mau aku bumbuin juga sekarang. Cukup untuk aku sama nenek makan berdua, hanya 6 kaye. Nah ini bumbu-bumbunya yang kita akan baluri di kayenya tadi, di sayap ayamnya tadi.
aku pakai siu hengcau, minyak, siau, ini ada merica bubuk, white pepper, black pepper juga bisa, ada hoiau. Biasanya ada black pepper tapi sudah habis ya. Ini aku pakai sedikit chicken powder, ada tepung, bukan chicken powder sih ya, itu namanya apa ya, yang itu sih, yang cairnya itu ya, sama aja sih. Lalu aku cuci tangan dulu, kita mulai bumbuin sayap ayamnya. Terserah ya, ini mau apa yang dulu dikasih karena nanti bakalan dicampur rata. Ini aku kasih hoiau sedikit, sekitar 1,5 sendok ya, karena tergantung sayap ayamnya berapa, setengah sendok makan. Lalu siu hengcau sedikit aja, sekitar 1 sendok teh. Lalu siau ini nanti kalian bisa perkirakan, soalnya kan aku pakainya sedikit, ini sedikit sayap ayamnya ya, kita kasih sedikit ini juga. Lalu kita kasih white pepper, merica bubuk, dikasih minyak sedikit aja ya teman-teman, minyaknya. Maaf aku kan nggak ngeliat kamera, jadi ini videonya kalau ketutupan aku minta maaf ya. Lalu kita kasih tepung jagung sedikit aja, sedikit tepung jagung ya. Setelah itu kita ulenin ya, kita campur rata di adonan sayap ayamnya, kita campur rata dulu. Lalu kita kasih irisan jahe, ini tadi irisan jahenya yang kita potong-potong. Lalu kita kasih hongco yang tadi kita masukkan semua ya teman-teman. Tadi ada 10 saplap, ada 10 biji ya hongconya, kita balurin. Oh ya, tadi aku lupa ngevideoin jongjovanya. Jangan lupa ya, jongjovanya itu direndam pakai air juga biar agak lunak, kan agak keras, nggak begitu keras sih, tapi harus harus direndam air dulu ya. Setelah itu ini tadi udah aku cuci ya, terus aku rendam, terus kita cuci sebentar. Lalu diperas airnya, kita nggak mau ya, nggak kasih air. Lalu kita campurin ke adonannya tadi, ke sayap ayamnya tadi. Ini keijinya juga dicampurin ya teman-teman. Nah, kita campur merata. Nah, sekarang ini sudah rata, sudah siap untuk dimasak di steam. Kita panasin dulu airnya ya, harus mendidih ya teman-teman. Tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, lalu kita masukkan sayap ayamnya tadi. Nah, ini dia sayap ayamnya, cantik kan? Nah, kita steam selama 18 menit sampai lunak ya sayap ayamnya tadi.
Kita tunggu sebentar lagi. Sudah matang, tinggal 2 menit lagi. Hore, hore, hore. Wah, nggak sabar nih mau makan. Nanti kalian juga bisa loh cobain ini. Cobain resep dari aku ya teman-teman. Kalau ada yang kurang-kurang bisa kasih infonya mau gimana-gimananya. Soalnya kan ada temen aku juga beda, nggak kayak gini. Ada yang nggak pakai hongcho, ada nggak pakai keichi gitu, cuma pakai jongjofa juga ada. Tapi ini aku pakein hongcho sama keichi juga. Karena aromanya itu sangat harum ya, sangat harum, terus rasanya juga enak, ada gurihnya, ada manisnya, jadi pas gitu masaknya. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, sebentar lagi. Sudah matang. Kita tunggu sebentar biar nggak begitu panas. Nah, oke. Sekarang kita buka ya teman-teman. Wah, cantiknya. Wah, enak ini. Yummy, yummy. Waktunya makan. Senengnya. Kalian bisa coba loh teman-teman. Ini tuh enak banget. Lah, ini masakannya sudah matang. Wah, gak sabar nih mau makannya. Kalian bisa cobain ini, masakin buat majikan kalian. Kalau kalian tertarik, bisa dicobain ya teman-teman. Dan ini tuh sangat lunak ya dagingnya. Jadi buat nenek-nenek itu bisa dimakannya nggak kesulitan. Ini hongconya juga bisa dimakan, semuanya juga bisa dimakan. Dan selamat menikmati. Akhirnya jadi juga. Makasih teman-teman, jangan lupa like, share, and comment, subscribe YouTube aku ya. Bye bye, sampai jumpa.